Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah minat ya. Kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Dery dan akan membahas masih di bab yang sama, yaitu mengenai bab manusia dan sejarah. Jika minggu lalu kita sudah membahas unsur sejarah, di mana sejarah itu terdiri dari 3 unsur, yaitu manusia, ruang, dan juga waktu. Kali ini kita akan mempelajari mengenai yang disebut sebagai gerak sejarah. Oke. Seperti kita ketahui, yang namanya peristiwa sejarah ini akan selalu bergerak. Jadi di setiap masa, di setiap zaman pasti akan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, kita bisa melihatnya bahwa kehidupan manusia ini ternyata tidak sepenuhnya ini datar seperti yang saya tampilkan di depan ini. Ini contoh kehidupan yang flat. Misalnya sepanjang zaman tidak ada yang terjadi, tidak ada peristiwa yang menonjol, kemudian tidak ada suatu perubahan yang ekstrim yang terjadi. Tapi tiba-tiba ada suatu zaman yang bentuknya zigzag seperti ini nih, yang memperlihatkan bahwa di zaman ini ternyata terjadi pergolakan atau pertentangan yang sangat besar, di mana nanti akan melahirkan perubahan di masa berikutnya. Oke, contohnya kayak peristiwa perang kemerdekaan Indonesia yang terjadi antara tahun 1945 sampai 1949, dan hasilnya nanti akan menjadi Republik Indonesia yang sekarang. Nah, jadi peristiwa sejarah itu akan senantiasa terus bergerak. Ada seorang pepatah yang mengatakan bahwa setiap zaman itu ada jiwanya dan setiap jiwa itu pasti ada zamannya. Artinya akan ada selalu peristiwa-peristiwa yang terjadi yang nanti akan digerakkan oleh manusia-manusia yang hidup di setiap zaman. Nah, pertanyaannya nanti, apakah kalian mau menjadi orang-orang yang menggerakkan sejarah atau cuma mau jadi orang-orang yang hanya menyaksikan sejarah? Itu tergantung kalian ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata yang namanya gerak sejarah ini menurut beberapa pemahaman ternyata ini berbeda-beda. Mungkin kita menganggap yang namanya gerak sejarah itu adalah ketika ada tokoh-tokoh, kemudian ada peristiwa yang terjadi, maka kejadian atau keadaan yang ada di suatu daerah itu pasti berubah kan. Nah, itu disebutnya gerak sejarah. Mungkin kalian secara sederhana berpikirnya seperti itu. Tapi ternyata di seluruh dunia ini yang namanya gerak sejarah ini memiliki beberapa sudut pandang yang berbeda. Oke. Yang pertama ini adalah sudut pandang dari hukum fatum. Nanti kita akan bahas ya sebenarnya apa sih hukum fatum itu gitu. Terus yang berikutnya ada sudut pandang dari Renaissance. Kita nanti akan bahas. Kemudian ada juga sudut pandang dari Ibnu Khaldun. Kemudian yang terakhir ini ada sudut pandang dari materialisme historis. Oke, dan satu persatu nanti kita akan bahas gimana sih setiap setiap sudut pandang ini memandang gerak sejarah. Jadi nanti kita akan lihat beda-beda nih sebenarnya sejarah itu bergerak karena apa. Terus sejarah itu bagaimana kok bisa bergerak, kok bisa ada peristiwa-peristiwa besar, tiba-tiba ada tokoh-tokoh besar. Nah, nanti kita akan pelajari setiap sudut pandang dari mulai hukum fatum, Renaissance, Ibnu Khaldun, dan juga materialisme historis. Oke, kita mulai yang pertama. Oke, yang pertama ini hukum fatum. Nah, hukum fatum ini adalah salah satu perspektif mengenai gerak sejarah yang paling tua ya, karena hukum fatum ini di dalamnya menganggap bahwa yang namanya peristiwa sejarah atau kehidupan manusia dari zaman ke zaman ini dipengaruhi oleh yang namanya amor fati atau hukum alam, di mana di sini menurut hukum fatum ini atau yang dalam bahasa Yunani ini sebenarnya artinya adalah nasib, di mana kekuatan tunggal yang menentukan sejarah itu adalah nasib atau takdir. Jadi di dalam paham ini nanti kita lihat bahwa ternyata kehidupan manusia yang ada di bumi ini semuanya takdir, sudah ada yang menentukan. Jadi gak ada satupun peranan dari manusia. Nah, bangsa yang pertama kali memiliki pemikiran bahwa sejarah semuanya adalah takdir tanpa adanya campur tangan manusia
ini berasal dari bangsa Yunani. Jadi bangsa Yunani kuno ini mereka berpendapat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah takdir, itu adalah hukum alam, di mana kita tidak bisa menolaknya. Manusia ini kurang lebih hanya seperti wayang. Nah, tokoh yang mendukung mengenai hukum fatum ini adalah Herodotus, bapak sejarah dunia. Nah, dia nanti mengungkapkan nih, sebenarnya yang dinamakan sejarah manusia ini tidak mempunyai arah tujuan tertentu, karena manusia itu pasif dan hanya menjalankan nasibnya, serta manusia dianggap tidak memiliki harapan, cita-cita, atau tujuan hidup. Jadi dalam sudut pandang hukum fatum, yang namanya manusia ini hanya menjalankan apa yang sudah ada. Manusia ini ibaratkan wayang, tidak punya kewenangan dalam mengatur hidupnya sendiri, karena ini adalah pandangan tertua ya, yang berasal dari bangsa Yunani kuno. Oke, yang berikutnya, paham ini juga atau hukum fatum ini menganggap bahwa sebagaimana benda langit mengikuti siklus atau perputaran tertentu secara berulang, demikian juga gerak sejarah yang akan selalu berulang, di mana menurut mereka peristiwa yang kita alami sekarang ini bisa saja sudah pernah terjadi di masa lalu dan itu akan terus berulang-ulang. Makanya di dalam hukum fatum muncul istilah yang namanya le histoire se répète, atau sejarah itu akan terus berulang, muter-muter aja di situ terus. Kali ini mungkin di tahun 1914 terjadi perang dunia, kemudian tahun 1939 terjadi perang dunia lagi. Nah, menurut hukum fatum ini kemungkinan besar akan terjadi lagi yang namanya perang dunia seperti itu di masa depan, yang kita nggak tahu kapan terjadinya gitu kan. Karena menurut paham ini sejarah akan terus berulang. Nah, yang berikutnya, karena selalu terulang, itu juga berarti tidak ada yang baru dan tidak ada yang berubah dalam sejarah manusia. Gerak sejarah tanpa tujuan dan selalu berulang disebut sebagai gerak sejarah siklis atau gerak sejarah melingkar. Jadi sejarah itu seperti siklus ya, seperti sebuah lingkaran yang tidak ada ujungnya, di mana kita muter-muter terus di daerah tersebut, di mana menurut hukum fatum ini semua yang ada di dunia ini sebenarnya tidak pernah ada yang baru, semuanya hanya mengulangi apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya, dan kita nanti akan balik lagi. Jadi kalau kita misalnya menganggap bahwa kehidupan ini dimulai dari zaman praaksara yang tidak mengenal tulisan, yang cara hidupnya sederhana, menurut hukum fatum kemungkinan besar suatu saat nanti kita akan kembali menjadi hidup yang seperti ada di zaman praaksara. Ketika teknologi sudah tercapai, kemudian kita balik lagi ke awal lagi. Itu menurut hukum fatum. Jadi sejarah bergeraknya melingkar. Manusia nggak punya kewenangan untuk mengatur sejarah hidupnya. Yang berikutnya, ada sudut pandang dari Renaissance, atau biasa disebut juga sebagai Aufklärung ya, atau abad pencerahan atau zaman pencerahan. Nah, sudut pandang Aufklärung atau Renaissance ini berasal dari kaum-kaum humanis di Eropa sekitar tahun 1650 sampai 1700 Masehi, di mana mereka waktu itu prihatin ya, karena keadaan di Eropa ini sangat buruk. Disebutnya The Dark Age, di mana manusia waktu itu sangat takut untuk berpikir berbeda dan berpikir lebih bebas lagi. Makanya mereka merindukan zaman Renaissance. Renaissance itu artinya adalah zaman kelahiran kembali faham-faham ataupun budaya di Romawi kuno, karena memang orang-orang Eropa menganggap zaman Romawi kuno ini adalah zaman yang paling the best lah ya, paling terbaik buat mereka, karena di zaman Romawi kuno ini banyak tokoh-tokoh pemikir yang muncul, ide-ide brilian banyak sekali muncul. Tapi di abad kegelapan di Eropa mereka dilarang berpikir ya, karena waktu itu memang dikuasai oleh gereja, di mana kalau ada orang-orang yang berpikir berbeda dari apa yang diajarkan oleh gereja, maka itu dianggap sebuah kesesatan ya. Nah, menurut pandangan ini, manusia adalah penggerak sejarah yang bertujuan mewujudkan perubahan dan kemajuan. Selain percaya akan kemampuan intelektual, kaum humanis juga menekankan pentingnya perubahan-perubahan sosial, kemudian politik, dan juga ekonomi. Pandangan bahwa sejarah manusia di dunia ini penting dan rasio manusia
ini menentukan gerak sejarah dan nasibnya sendiri. Jadi berbeda dengan hukum fatum, di era Renaissance ini mereka berpikir bahwa yang menggerakkan sejarah itu adalah manusia, karena manusia ini memiliki rasio atau akal budi, di mana mereka mempunyai keinginannya sendiri untuk mewujudkan impian-impiannya, dan manusia ternyata tidak hanya mengikuti nasibnya sendiri karena merekalah yang menentukan, di mana di dalam paham Renaissance ini menganggap bahwa perubahan sosial, politis, dan ekonomi itu juga akan menggerakkan yang namanya sejarah. Contoh misalnya kayak di Indonesia nih, ketika di Indonesia setelah sistem tanam paksa, kemudian muncul politik etis. Ketika politik etis kita diperbolehkan sekolah, akhirnya terjadilah sebuah gerak sejarah baru di mana muncul golongan-golongan terpelajar, sampai akhirnya nanti muncul organisasi pergerakan sampai kita merdeka. Nah, ini menurut paham Renaissance, oke? Nah, di dalam paham Renaissance ini terkenal sebuah semboyan yang namanya sapere aude atau berani berpikir sendiri. Karena memang di zaman itu orang Eropa sangat takut untuk memiliki pemikiran sendiri atau ide-idenya. Takut mengeluarkan gagasannya karena takut dianggap sesat dan nanti dihukum mati. Tapi setelah orang-orang humanis ini muncul, akhirnya pola pikir Renaissance yang pernah muncul di zaman Romawi kuno ini akhirnya mulai digalakan lagi oleh warga di Eropa. Nah, salah satu tokoh yang mendukungnya adalah Leonardo da Vinci. Nah, menurut paham Renaissance ini, tujuan dari gerak sejarah itu adalah kebahagiaan dan kemajuan manusia. Nah, katanya manusia ini aktif mewujudkan tujuan itu. Gerak sejarah menuju kemajuan dan kesempurnaan manusia ini adalah tujuan utamanya. Makanya gerak sejarahnya disebut gerak sejarah linier, di mana tidak ada yang namanya pengulangan di dalam sejarah. Menurut Renaissance, yang ada manusia ini terus berusaha mencapai kesempurnaan. Bahkan ini masih kita rasakan sekarang ya. Teknologi yang kita miliki di abad ini adalah salah satu teknologi yang sedang mencapai puncaknya jika dibandingkan dengan zaman-zaman sebelum kita. Zaman dulu nggak kepikir nih belajar jarak jauh seperti ini. Kemudian ada internet, ada listrik, kemudian ada transportasi yang sudah canggih seperti pesawat terbang dan lain-lain gitu kan. Nah, menurut Renaissance ini katanya sejarah manusia ini akan terus bergerak supaya manusia ini mencapai yang namanya kebahagiaan dan kemajuan tertinggi. Makanya sejarah yang sekarang ini dikatakan bahwa kita ini akan terus mencapai kesempurnaan dalam hidup. Kita nggak tahu nih endingnya sampai kapan. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya ada dari sudut pandang Ibnu Khaldun. Kira-kira orang mana nih dia? Oke, Ibnu Khaldun ini adalah seseorang yang berasal dari wilayah Afrika Utara sebenarnya ya, tapi dia ini termasuk suku bangsa Arab. Dia hidup pada zaman kekhalifahan Abbasiyah dan juga Umayyah. Nah, ini petanya sudah saya tampilkan. Dia juga besar di Spanyol ya, di daerah sini. Jadi dulu Spanyol pernah dikuasai oleh Kesultanan Abbasiyah, dan di sana tempat hidup dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun terkenal dengan bukunya yang ia tulis dengan judul Al-Muqaddimah namanya. Nah, menurut dia gerak sejarah itu didasari oleh manusia. Jadi yang namanya penggerak sejarah menurut dia itu adalah manusia, karena dia menganggap manusia adalah makhluk otonom, bukan makhluk heteronom. Artinya manusia dianugerahi kebebasan untuk menentukan arah dan perjalanan hidupnya sendiri. Sedangkan kalau heteronom berarti makhluk yang tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan arah dan perjalanan hidupnya. Jadi di sini kita melihat bahwa menurut Ibnu Khaldun, manusia ini punya hak atau punya kebebasan untuk menentukan arah dan perjalanan hidupnya sendiri. Kalau dia rajin, tentu dia akan mendapatkan hasil yang baik. Ketika dia malas, mungkin dia tidak akan mendapatkan hasil apa-apa, tergantung manusianya. Sama seperti kamu, kalau kamu rajin belajarnya, mungkin kalian akan mendapat nilai yang maksimal. Tapi ketika kalian malas-malasan, terus nyari banyak alasan untuk tidak belajar, maka hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang kalian lakukan gitu. Itu menurut Ibnu Khaldun. Nah, menurut dia tujuan dari sejarah manusia ini adalah terpenuhinya harapan
dan cita-cita manusia di dunia ini. Nah, jadi intinya sejarah manusia ini akan terus berjalan, akan terus bergerak ketika manusia masih punya impian ataupun cita-cita dan juga harapan yang ingin dia wujudkan. Oke, kata kuncinya ada di harapan dan cita-cita. Berarti kalau misalnya manusia nggak punya cita-cita, nggak punya harapan, nggak punya sesuatu yang diidam-idamkan, sejarah nggak akan bergerak dong. Iya, menurut Ibnu Khaldun, ketika manusia sudah merasa puas dan merasa semuanya sudah tercapai, maka sejarah tidak akan pernah bergerak lagi. Sama kayak kehidupan kalian. Kehidupan kalian akan terus berlanjut, akan terus bergerak. Peristiwa-peristiwa yang kalian alami, sejarah hidup kalian akan terus berjalan kalau kalian punya cita-cita dan juga harapan yang ingin kalian wujudkan. Contoh kayak kalian sekarang sekolah, kalian pasti kan ada cita-cita yang ingin kalian capai. Mungkin jika kalian tidak punya cita-cita, kalian mungkin akan bermalas-malasan dan biarin aja lah, saya mau sekolah ataupun enggak, hidup saya tetap kayak gini gitu kan. Nah, menurut Ibnu Khaldun, gerak sejarah itu akan terjadi kalau kita punya harapan dan cita-cita. Oke, yang berikutnya, manusia adalah penggerak sejarah karena manusia punya rasio atau akal budi yang dianugerahi oleh Tuhan. Nah, memungkinkan manusia merencanakan, menggerakkan sejarah, kemudian mencapai kemajuan dan perkembangan hidupnya. Jadi beda dengan hewan lain, manusia punya akal pikiran, manusia bisa menggerakkan, bisa merencanakan, kemudian bisa membuat perubahan, bisa membuat perkembangan, membuat kemajuan. Nah, itulah yang menurut Ibnu Khaldun menjadi faktor utama jadi gerak sejarah oleh manusia. Manusia yang apa dulu nih? Manusia yang punya cita-cita, manusia yang punya harapan. Ketika manusianya udah gak punya harapan dan cita-cita, maka gak akan terjadi lagi yang namanya gerak sejarah. Gak akan ada peristiwa baru dalam kehidupan manusia, dan manusia akan hidup gitu-gitu aja. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir yaitu materialisme historis. Oke, mungkin kalian udah sering dengar ya kata matre gitu, material, bukan ini ya, bukan toko material itu toko bahan bangunan, bukan. Tapi materialisme ini berhubungan dengan benda atau kepemilikan. Nah, materialisme historis ini sebenarnya adalah pengembangan dari sudut pandang paham Marxisme yang dibikin sebenarnya oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Mereka ini adalah orang Jerman, tapi nanti ide-idenya ini banyak diwujudkan tidak di Jerman, tapi di sebuah negara yang kini sudah almarhum ya, sudah nggak ada, di Uni Soviet, di mana Uni Soviet ini sering dianggap sebagai negara komunis pertama di dunia. Nah, jadi ceritanya dalam sudut pandang materialisme historis, yang namanya gerak sejarah itu akan terjadi ketika ada konflik yang melibatkan orang yang memiliki benda atau memiliki sesuatu yang dianggap sebagai kekayaan dan juga orang miskin. Jadi ketika ada orang miskin ketemu sama orang kaya, konflik di antara mereka itu akan terus melahirkan gerak sejarah ataupun peristiwa-peristiwa sejarah. Makanya di dalam paham komunis atau di dalam pahamnya Marxis, yang namanya kehidupan manusia itu harus tanpa kelas. Artinya manusia itu hidup tanpa adanya perbedaan, ringan sama dinijing, berat sama dipikul. Yang artinya gak ada orang kaya, gak ada orang miskin. Karena kalau ada orang kaya, kalau ada orang miskin, pasti ada konflik. Tapi kalau semua orang diberi harta yang sama, maka tidak akan terjadi konflik, di mana gerak sejarah menurut materialisme historis ini akan berhenti. Jadi manusia akan hidup dengan bahagia ketika gak ada konflik. Nah, dalam paham ini, sejarah manusia itu katanya digerakkan oleh pertentangan antara kaum proletariat atau kaum buruh yang tidak berpunya, mereka nggak punya apa-apa. Kemudian mereka berkonflik dengan kelas kapitalis yang menggunakan sarana produksi, artinya mereka para pemilik pabrik, pemilik tanah, pemilik mesin, pemilik modal gitu. Jadi menurut materialisme historis, kalau masih ada proletariat dan juga kapitalis, sejarah akan terus berjalan. Makanya di dalam negara komunis pengennya udahlah nggak usah ada kapitalis, nggak usah ada proletariat, kita jadi sama rata sama rasa saja, kita jadi nggak usah ada perbedaan di antara masyarakat supaya kita hidup harmoni gitu kan. Nah, kemudian pertentangan itu dimenangkan oleh proletariat.
yang ditandai dengan dihapusnya kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi dan terciptanya masyarakat tanpa kelas. Nah, ini mah ide-idenya orang komunis ya, dimana orang komunis gak mau ada orang kaya, gak mau ada orang miskin. Ini tujuan dari materialisme historis. Jadi gerak sejarah akan berakhir atau mencapai puncaknya ketika masyarakat tanpa kelas, gak ada orang kaya, gak ada orang miskin, semua kayak tanah, modal, mesin, dan lain-lain semuanya dimiliki oleh negara. Jadi nggak ada satu orang yang bisa jadi lebih kaya dan menguasai yang lain. Oke, selesai untuk hari ini. Begitulah mengenai gerak sejarah, di mana gerak sejarah ini memiliki banyak sekali sudut pandang. Nanti kalian tentukan ya, sebenarnya gerak sejarah yang mana sih yang paling masuk akal menurut kalian. Jadi suatu peristiwa dalam kehidupan manusia ini berjalan kalau ada apa gitu kan ya. Nanti kalian kerjakan di aplikasi sekolah. Oke, terima kasih semuanya. Semangat pagi, Semak 2 bisa.